Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Desa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Public TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Rasul, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asrin Sandi, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf dengan tema hadis Riyadhus Shalihin, dan waktu dan tempat kami berserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang asli kitab ini atau hadis ini berada di Bukhari Muslim. Artinya hadis ini merupakan hadis sahih, hadis yang betul-betul diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ, an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa yang bernama Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an ayu dzalik fi sabilillah. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang. Syaja'atan karena didorong dengan keberanian. Ditanya, ya Rasulullah, ini ada orang yang berperang, memang dia sangat pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, atau yang perang karena didorong oleh fanatisme. Sebagai sukunya diperangi, dia berperang karena membela suku. Atau negaranya diperangi, maka dia sebagai orang yang membela negaranya. Atau yuqatilu ria'an, ada orang yang berperang karena memang ingin dilihat orang. Jadi ada orang yang perang didorong karena keberanian, perang didorong karena fanatis, baik terhadap suku, negara, bangsa, kabilah, atau perang untuk dilihat, untuk supaya dilihat orang, dipuji oleh orang. Ayu dzalik fi sabilillah, yang ketiga tadi mana yang termasuk perang di jalan Allah? Jadi orang ini ingin tahu dari Nabi siapa yang disebut orang yang perang di jalan Allah. Apakah yang perang karena didorong keberaniannya, atau didorong kesukuannya, atau fanatis terhadap suku kabilahnya, atau didorong karena memang ingin dilihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala, siapa yang berperang litakuna, untuk menjadi kalimat Allah yang ulia, dia yang tinggi, fahuwa fi sabilillah, dia itulah yang perang di, atau yang disebut perang di jalan Allah.
Jadi kata Nabi, orang yang jihad fisabilillah adalah orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Itulah yang disebut jihad fisabilillah. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dari hadis yang singkat ini tentunya begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Jadi ketika ada seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa sih yang disebut perang fisabilillah? Perang yang didorong karena keberaniannya, atau didorong karena fanatis terhadap sukunya, atau perang supaya dilihat orang, dipuji orang? Mana yang perang di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, orang yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah. Itulah yang disebut fisabilillah. Tentunya hadis singkat tetapi banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, dianjurkan kepada kita kalau kita tidak tahu di dalam masalah agama atau di dalam suatu perkara urusan agama, maka diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama, yaitu tanya kepada ulama. Ini orang bertanya kepada Rasul karena dia tidak paham atau kurang paham atau masih ragu, yang mana nih di antara tiga nih yang disebut fisabilillah. Dia datangi Nabi, dia tanya. Maka di sini pelajaran untuk kita kalau ada masalah di dalam urusan agama, baik tidak tahu atau mungkin timbul ragu. Kadang-kadang kita ada masalah yang masih ragu, yang benar yang mana? Tanya kepada para ulama. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui, maka tanya kepada para ulama. Jangan salah nanya. Kadang-kadang kita nanya sama temennya juga nggak bisa, udah akhirnya jawabnya asal. Ada yang lebih parah lagi, kalau teman banyak jawab biasanya paling begitu kali ya, paling begitu belum pasti. Dan kita biasanya tidak menjadikan ucapan teman kita jadi dalil karena tahu di bukan ustaz. Tapi yang jadi masalah ini yang bahaya, salah nanya sama ustaz, salah nanya sama kiai. Yang ditanya dia tidak mengerti, yang ini yang berbahaya. Maka hati-hatilah di dalam masalah agama kita. Baik kalau kita mau nanya agama, kita mau belajar agama, lihat dulu ustadznya siapa, benar apa tidak, ngerti apa tidak. Kenapa? Para ulama bilang inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi agama kita. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu itu. Kalau kamu salah mengambil ilmu, kamu pasti salah dalam beragama. Jadi kata ulama, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini akan menjadi agama kita. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu tadi. Jadi jangan asal, maaf. Kadang-kadang kita, wah ini kayaknya top nih. Kayaknya ustadznya udah dianggap pasti benar deh karena ngetop tadi itu. Viral nih ustadznya nih. Bahkan tidak sedikit. Orang itu kalau belajar sama ustadz yang viral, bangga banget. Tapi kalau ustadz kampung kayaknya, ya ini pak ustadz lah. Ustadz kampung, nggak ada yang kenal cuma di majelis taklim, cuma kenal di musola, di masjid. Akhirnya dia malas. Nah, jadi kita mengambil ilmu itu bukan patokannya terkenal tidak terkenal, ngetop tidak ngetop. Maka yang kita lihat adalah ilmunya ngerti apa tidak. Terus kita lihat dia kalau berpendapat itu dari dirinya sendiri apa dari Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kan ada orang yang suka, Ustaz hukumnya ini apa? Menurut saya menurut. Padahal beragama itu tidak boleh menurut saya, tapi menurut Allah dan Rasulnya, menurut para ulama salaf, para ulama yang terdahulu begitu. Maka insya Allah ini satu pelajaran yang kita ambil, kita terapkan dalam hidup kita. Jangan pernah nanya ilmu agama kecuali kepada ahlinya. Tentunya kaidah seperti ini bukan hanya berlaku untuk agama. Kita pun kalau ada masalah, tanyalah pada ahlinya. Kita mau bangun rumah, ya tanya kepada insinyur. Kalau kita kurang sehat, tanya sama dokter. Motor, mobil ada masalah, tanya sama mobil bengkel yang ahli. Jangan motor sakit, mogok dibawa ke dokter, nggak ketemu disuntik motornya. Begitu juga orang sakit dibawa ke bengkel, nggak bisa, harus taruh bidang. Begitu juga agama,
tanya kepada bidang, jangan ditanya kepada yang bukan bidang. Man wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kata Nabi, siapa yang menyerahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, kita mesti hati-hati di dalam masalah kita, jangan salah nanya, terutama di dalam urusan agama. Kalau mobil salah bawa bengkel, mungkin yang tadinya giginya bisa maju, bisa mundur, gara-gara salah bengkel cuma mundur doang, nggak bisa maju, selesai, nggak bisa dipakai itu mobil. Mungkin kalau dia ini sakit, mestinya sakit perut karena salah dokter, salah obat, jadi akhirnya sakit perut plus pusing. Tapi kalau salah agama, ini masalahnya bukan sampai selesai di dunia, tapi nanti di akhirat menjadi celaka. Maka kalau dalam urusan dunia kita takut salah meletakkan pada bidangnya, bagaimana dalam urusan agama? Inilah yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari sahabat yang bertanya kepada Rasul. Yang kedua, kita mungkin kalau kita seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, atau mungkin bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, ada yang nanya sama kita dan kita mengerti dengan baik jawab pertanyaan itu. Tetapi kalau memang kita tidak mengerti, jangan segan, jangan malu mengucapkan wallahu a'lam. Kalau bahasa kita, maaf saya tidak tahu. Nabi karena memang dia mendapat wahyu langsung dijawab. Tapi kalau Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan hari kiamat? Nabi bilang apa? Mal mas'ul a'lam minas sa'il, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah bilang nggak tahu. Begitulah kita. Kita kalau ditanya sama orang, apapun permasalahan yang ditanyakan kepada kita, kalau kita paham dengan baik, jelaskan, beritahu. Tapi kalau tidak, jangan sok tahu. Nah, ini jadi masalah, ini sok tahu. Kayaknya melulu akhirnya orang salah gara-gara kita. Itu kalau kata orang Arab suka dolun mudil, udah sesat menyesatkan orang. Sesat dia nggak ngerti, ngasih tahu orang jadi sesat juga gara-gara ini dolun mudil. Kadang-kadang setan itu membisikin kita. Kalau ada orang yang nanya, kadang-kadang kita mau jawab nggak tahu, itu gengsi. Setan bisikin, masa kamu nggak tahu, jawab nah. Pokoknya jawab ya, salah bener yang dijawab dulu biar kelihatan keren, biar kelihatan bisa. Makanya Imam Malik pernah bilang apa? Jika seseorang belum bisa mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Jika seseorang belum berani mengatakan saya tidak tahu, jangan coba-coba jadi ustaz. Jangan coba-coba jadi kiai, itu akan berbahaya sekali. Kalau dia belum berani mengucapkan maaf saya tidak tahu. Kalau selalu berisik dan selalu atau malu untuk mengucapkan saya tidak tahu, jangan jadi ustaz. Itu akan berbahaya. Nanti orang nanya, kamu jawab padahal kamu tidak tahu, dan itu akan menyesatkan saudara kita. Ini tentunya pelajaran kedua dari Nabi ditanya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berperang karena didorong keberanian pengen dapat gelar pahlawan, itu kan biar dianggap berani, biar dianggap pahlawan, atau karena membela suku, membela bangsa, membela negara, tapi bukan karena Allah, tidak ada hubungan dengan Allahnya, maka itu tidak disebut jihad fisabilillah. Jadi orang itu tidak dihitung jihad fisabilillah kalau kita lakukan bukan karena semua pekerjaan, bukan hanya jihad. Seperti kita saat ini, kita hadir di tempat ini untuk apa? Mengikuti taklim, kajian. Maka niatnya apa? Oh, niatnya nyantai-nyantai aja daripada dibuang sumpah. Berarti ya nggak ada pahala, karena nggak dihitung fisabilillah. Kenapa? Kayak niatnya bisa ngopi aja, ngopi. Duduk santai bisa ngopi. Berarti itu juga nggak ada pahala. Kenapa? Karena niatnya gitu. Tapi kenapa duduk sini? Ini kan majelis ilmu. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk duduk di tempat itu. Dan Rasulullah menggambarkan begitu banyak pahala yang Allah kasih kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Maka saya datang karena Allah mengikuti Nabi Muhammad. Maka orang inilah yang dihitung mendapatkan pahala yang luar biasa. Oleh karena itu insya Allah
duduknya kita di tempat-tempat seperti ini jangan diniatkan yang lainnya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena fulan, bukan karena fulana, bukan karena enggak enak, bukan tapi kita karena Allah. Maka duduknya kita akan bernilai di hadapan Allah. Tapi kalau tidak, jangankan taklim perang sekalipun, kalau bukan karena Allah tidak ada hasil. Hanya berdarah-darah, luka, akan disebut orang itu pahlawan. Hanya di dunia dapat pahlawan, tapi di akhirat dia tidak dapat pahala sama sekali. Insya Allah kita jaga niat kita, karena itu hadis ini dimasukkan di bab ikhlasun niat, di bab keikhlasan di dalam berniat. Insya Allah kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu memiliki niat-niat yang baik, niat-niat ikhlas lillahi taala yang kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, keselamatan, berbagai pahala dan kemuliaan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya tiga yang disebut tadi, perang karena keberanian, karena membela suku, negara, membela ria, itu tidak termasuk jihad fisabilillah kalau tidak diiringi karena Allah. Misalkan Indonesia diserang sama penjajah, kita harus bangkit, kita harus angkat senjata, kita ngelawan. Kenapa? Membela negara. Kenapa ada membela negara? Ini harus ikhlas, karena Allah menyuruh saya untuk membela negara. Boleh dapat pahala. Tapi kalau dia, kenapa kamu bela negara? Ya karena kalau nggak dibela, ntar hancur rumah saya, hilang, mikirin rumah. Bukan karena Allah, bukan karena, berarti jangan-jangan kalau diganti rumah nanti di sebelah dia nggak mau jihad lagi. Maka hal seperti ini tidak dihitung jihad. Jihad itu harus karena Allah. Saya di sini ada keluarga saya, maka saya disuruh oleh Allah untuk menjaga kemuliaan keluarga saya. Di sini tempat tinggal saya. Ketika ada orang mengambil kata Allah untuk menjaga kemuliaan hak saya, maka di situ dihitung jihad fisabilillah. Jadi membela suku, membela negara akan dihitung berpahala kalau ada kaitannya dengan Allah. Tapi kalau hanya kaitan suku saja, kaitannya dengan negara saja, tidak ada hubungan dengan Allahnya, maka tidak dihitung mendapatkan jihad fisabilillah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu orang-orang yang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mengkaji, mempelajari syariat Rasul SAW, dan semoga kita selalu bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam bab berniat. Insyaallah kita selalu apa yang kita lakukan ini dan juga apa yang kita lakukan pada waktu-waktu yang akan datang tidak lain tidak bukan kita lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan berbagai macam kemuliaan dari Allah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sesi pertama untuk yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Habib atas tausiahnya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab bagi yang online maupun offline di episode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Nabi bertanya terkait jihad fisabilillah. Mungkin untuk zaman sekarang itu Habib, apakah bekerja seperti ini apakah masuk jihad? Karena kan mungkin kita berangkat dari rumah ke sini itu niatnya adalah untuk keluarga. Apakah itu bisa katakan jihad fisabilillah? Terus yang kedua, pernah juga saya nggak tahu hadisnya yang Nabi mengatakan bahwa memerintah nafsu itu terus jihad juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahwa kata jihad itu kan mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin dalam rangka meraih ridho Allah. Itu namanya jihad. Jadi jihad fisabilillah artinya mengeluarkan tenaga, pikiran semaksimal mungkin untuk meraih kemuliaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu namanya jihad fisabilillah. Jadi ketika kita bekerja, misalnya kita pagi keluar dari rumah kita,
Itu kan wah tenaga betul untuk kita keluarkan. Kalau seorang semangat pasti ya Pak, loyo kita. Bisa-bisa kita cukup apa di rumah, apalagi gerimis hampir tiap pagi. Aduh itu perjuangan betul. Belum lagi nanti di kantornya dengan berbagai macam pekerjaan kita. Belum lagi pulangnya yang begitu luar biasa perjuangan lagi. Ini merupakan jihad apa tidak? Jihad. Kalau kita lakukan tadi dikaitkan dengan agama. Kenapa kita keluar rumah? Mencari kerja atau ke kantor? Mencari nafkah. Untuk siapa? Lihat. Untuk orang tua saya. Kalau memang kita punya orang tua. Ternyata kita sudah berkeluarga, orang tua nggak ada. Niat untuk anak istri saya. Ternyata belum nikah, masih bujangan, orang tua nggak ada. Sebatang kara. Untuk diri saya sendiri agar tidak minta-minta. Karena Allah dan Rasulnya tidak suka kalau kita meminta-minta. Maka saya bekerja agar supaya tidak meminta-minta. Dia lakukan itu karena Allah. Ini jihad. Keluarnya dihitung fisabilillah. Keluarnya dihitung dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kenapa kamu mencari rezeki untuk orang tua? Iya, saya ingin berbakti sama orang tua. Saya ingin memberikan nafkah kepada mereka. Kata Allah, kata Rasul, kalau kita berbakti sama mereka, mendapatkan sekian-sekian dari pahala dari Allah. Kenapa kamu keluar? Saya ingin ngasih rezeki untuk anak istri saya. Kenapa kau lakukan itu? Perintah dari Allah dan Rasul. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ini akan menjadi ibadah. Tapi kalau dikaitkan, kenapa kamu cari rezeki? Karena takut sama mertua. Kalau enggak nanti saya bisa masalah sama orang tua saya. Ini jadi bukan karena Allah itu berarti. Maka cari rezekinya untuk anak istri nggak dapat pahala. Kenapa? Karena bukan karena Allah, tapi karena takut mertua atau takut siapa kayak yang kita takutin. Bukan karena Allah nggak dapat. Tapi enggak, saya bukan karena orang tua, bukan karena mertua. Allah, saya punya istri, punya anak, tanggung jawab saya. Dosa saya kalau enggak cari kerja. Semua keringat, waktu, tenaga yang dikeluarkan mencari rezeki, wa fisabilillah. Itu adalah di jalan Allah. Kenapa? Karena tadi karena Allah, karena perintah Allah. Saya takut dosa kalau tidak melakukan itu. Maka dihitung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan itu jihad fisabilillah. Begitu juga tadi yang kedua tadi melawan hawa nafsu termasuk jihad, betul. Waktu itu kejadiannya walaupun sangatnya sedikit lemah, tapi ini banyak disebutkan dalam sejarah. Waktu Rasulullah usai perang Badar, setelah selesai perang Badar itu perang yang sangat besar. Pasukan muslimin jumlahnya 313. Pasukan musuh 1000. Dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Muslimin 313 dengan pasukan yang sederhana. Terjadilah pertempuran. Pertempuran pertama kali yang terjadi pada Rasulullah dan umat Islam di masa itu. Tapi Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Terbunuh dari orang kafir Quraisy Mekah itu 70 dan tertangkap sebagai tawanan 70. Sementara dari pasukan Nabi hanya 16 yang gugur. 14 di lokasi, 1-2 di perjalanan. Intinya 16. Ini luar biasa. Peperangan yang besar, Allah bantu. Dikatakan itu peperangan yang paling istimewa. Sampai-sampai yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai perang Badar waktu pulang, Rasulullah mengatakan tadi, raja'na, katanya, kita baru pulang dari perang Badar dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Bingung para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih besar dari perang Badar? Ini kami rasa ini perang yang paling besar ya Rasul. 313 lawan 1000. Ya kalau kita paling kemungkinan ngambil langkah jurus apa? Jurus 1000 juga. Nah, 300 lawan 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Sementara kita seadanya, tapi kita kasih menang. Ini apakah ada perang yang lebih besar ini? Ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Nah itu cerita kalimat seperti ini sanatnya lemah sebenarnya. Tetapi kata para ulama bisa disahihkan, bisa dibenarkan dari segi makna maksud. Kenapa? Dibilang kita dianggap perang ini
kecil sementara perang lawan hawa nafsu itu besar? Ya karena perang Badar hanya sekali, perang hawa nafsu setiap waktu. Kan perangnya hanya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah zaman itu. Setelah itu tidak ada perang Badar lagi. Tapi kalau perang lawan hawa nafsu setiap waktu kita harus lawan. Karena hawa nafsu ini luar biasa, bukan hanya hati ini setan goda kita, tapi tiap waktu goda kita. Itulah yang disebut melawan hawa nafsu ini lebih besar. Yang kedua, perang Badar hanya terjadi pada 313 sahabat. Sementara perang hawa nafsu semua orang melawan. Ini peperangan setiap pribadi, mau laki, mau perempuan, mau sudah kaya, miskin, kuat, lemah, semua selalu perang melawan hawa nafsu. Jadi itu yang dianggap lebih besar daripada Badar. Kalau Badar hanya 313, tapi kalau ini setiap kita selalu melawan hawa nafsu, tidak ada waktu kosongnya, selalu. Sementara perang Badar hanya terjadi tahun itu, di tahun 2 Hijriah. Yang kedua, perang Badar hanya pada pasukan tertentu. Tapi kalau hawa nafsu, setiap kita menjadi pasukan. Setiap kita menjadi anggota perang untuk melawan hawa nafsu. Itulah yang dianggap hawa nafsu itu adalah jihad. Hawa nafsu itu adalah perang untuk kita lawan, kan hawa nafsu itu dari syaitan. Maka di sini kata ulama, melawan hawa nafsu termasuk jihad. Insya Allah kita selalu menang melawan hawa nafsu kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib untuk jawabannya. Yang ingin bertanya di pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, Afif. Disampaikan di sini adalah membunuh itu berdosa. Bagaimana dengan kalau membunuh tapi awalnya tidak ada niat, tapi karena membela diri, karena kita diserang membela diri, ya terbunuh oleh, apakah itu tetap berdosa? Bagaimana? Terima kasih. Ya, memang membunuh ini termasuk dosa besar. Jadi kalau kita membahas tentang dosa-dosa besar adalah membunuh. Tetapi nanti membunuh itu dibenarkan. Yaitu kalau di dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya membunuh karena dia membunuh. Karena dia membunuh orang, lalu disidang orang yang membunuh ditetapkan harus dibunuh, namanya kisos. Maka orang yang melakukan kisos itu tidak dosa. Karena Allah beritakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ada perintah untuk kisos. Jadi orang ini membunuh si A. Lalu ditangkap orang ini, disidang. Lalu setelah di persidangan diputuskan harus dihukum mati. Si eksekutor itu yang membunuh dia, yang membunuh pembunuh itu tidak dosa. Jadi termasuk membunuh orang, tapi tidak dosa. Karena memang dia harus kena hukuman mati. Yang kedua adalah orang yang berzina sementara dia sudah menikah. Lalu dalam hukum Islam ditangkap, disidang, dan diputuskan dirajam. Itu namanya rajam, dilempari batu sampai mati. Itu adalah hukuman berzina yang sudah berkeluarga. Tapi kalau belum berkeluarga dipukul 100 lalu diasingkan atau penjara setahun. Itu hukum Islam. Jadi ketika ada perempuan atau laki yang berzina padahal sudah keluarga, akhirnya hakim memutuskan harus dirajam, dilempari batu. Kita ikut ngambil batu, melempar sampai mati, tidak dosa. Itu membunuh yang tidak dosa. Atau yang ketiga yaitu al-murtad, kharij min millah wa yufariqul jamaah. Orang yang keluar dari agama Islam dan menjelek-jelekan Islam. Dia sudah murtad, dia viral, dia videoin, dia bikin buat video, dia katakan Islam itu nggak benar, Islam begini, jelek-jelekin Islam. Tadinya dia Islam, entah karena bagaimana dia murtad, setelah murtad menjelek-jelekan Islam, menghina Islam. Mufarikun lil jamaah, ingin memecah belah persatuan umat Islam. Maka orang itu harus dibunuh. Itu membunuh dia itu tidak dosa. Tapi yang membunuh itu harus lewat hakim. Harus lewat lihat orang sudah mencekik dia, kutok-kutok mati. Dosa gitu. Itu harus lewat
peradilan. Nah, ada juga yang nggak lewat peradilan dan itu tidak dosa. Siapa? Orang yang membela diri karena ingin dibunuh. Maka dia bela diri dan dia ingin berusaha membunuh. Kita membela diri sampai akhirnya lawannya mati, itu nggak kena dosa. Kenapa? Karena dia membela diri. Bahkan jangankan mau membunuh diri, seandainya dia punya benda, misalkan dia punya motor atau dia punya mobil, tiba-tiba di tengah jalan dia dibagal, dirampok motornya, dia bela diri, akhirnya orang itu dibunuh gara-gara dia bela motornya, sampai terjadi perkelahian, orang itu mati, gak kena hukum dosa. Si yang membela, kenapa? Haknya dia. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya dia bela diri, ternyata dia yang mati gara-gara jagain motornya yang mau diambil, matinya fisabilillah. Matinya orang ini fisabilillah. Kenapa? Karena dia mati membela haknya yang akan diambil oleh orang yang tidak baik. Jadi kata Rasul, siapa yang membela hartanya, maka dia fisabilillah. Yang membela keluarganya, istrinya digodain orang, istrinya ditolimi, anak putrinya diganggu, pokoknya kehormatan keluarga diinjak-injak sama orang, kita lawan orang itu sampai kita mati fisabilillah. Kalau dia yang mati, maka dia tidak kena hukum, tidak dosa. Kenapa? Karena orang ini kalau tidak diselesaikan, ini membahayakan kemuliaan, kehormatan diri kita dan keluarga kita. Kenapa kok sampai dihitung mati fisabilillah padahal belain motor? Jangan-jangan nanti ini cinta dunia, udah aja kalau mau diambil kasih aja, tapi kalau ganti lagi, tiba-tiba dia nyetopin mobil, ada yang merampok, kalau kita bela kan dibilang bubur dunia, cinta dunia, sampai mati belain mobil, terus ada yang nyetopin kasih aja, ada nih kuncinya BPKB, selamat insya Allah tadi ganti, begitu? Enggak begitu. Islam bilang bela sampai tetes darah yang terakhir, walaupun motor, hakmu itu kau jaga, rumahmu mau diambil orang, jaga. Pencuri masuk lawan sampai mati, kalau dia mati kau tidak dosa. Tapi kalau kau mati karena menjaga kemuliaan hak-hak untuk mati fisabilillah, kok begitu? Apakah itu tidak mengajarkan cinta dunia? Tidak. Untuk yang pertama mengajarkan Islam itu tidak mau orang Islam itu penakut. Makanya Islam itu mendidik supaya berani orang Islam itu. Makanya orang perang lari dari perang termasuk dosa besar. Kalau perang nggak boleh lari. Kata Rasul, siapa yang mati dalam keadaan dari belakang, artinya dibunuh karena lari, termasuk dosa besar. Jadi matinya bukan mati syahid, mati dosa besar. Kenapa? Lari, menakut. Makanya kita diperintahkan tidak boleh lari. Islam mengajarkan kita itu berani. Sampai-sampai kan kita sering disuruh doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal bukhli wal jubni wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jubun, penakut, bukhul, pelit, ajiz, lemah, kasal, malas. Disuruh tuh Rasulullah tiap habis sholat baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal bukhli wal jubun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, penakut, apalagi pelit. Itu diajarkan berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berani dalam membela kebenaran. Yang kedua, hikmahnya, yang pertama mengajarkan kita berani, yang kedua agar supaya orang-orang yang tidak baik itu tidak sembarangan terhadap orang Islam. Kalau orang Islam mengajarkan, agama mengajarkan, siapa yang mengambil handphonemu jangan dilawan, kasih aja, semua habis itu orang Islam itu akan dikerjain semua orang yang jahat itu. Wah, ini orang Islam nih, apalagi pakainya baik, punya motor stop ini pasti dikasih tuh. Bapak saya motor, Pak, silakan, saya doain ya selamat. Itu habis kita lama-lama, selesai. Kenapa? Itu mengajarkan supaya gak ada orang yang main-main sama orang Islam. Hati-hati, kamu mengambil orang Islam ini memang gak musil. Tapi kalau kau sakiti, dia akan berani bahkan sampai mati dia siap. Karena dia tahu mati membela haknya, mati membela hartanya, mati membela keluarganya adalah fisabilillah. Maka bukan dosa, malah dapat pahala. Nah, tapi ya insya Allah sih nggak bertentangan dengan hukum negara. Yang jadi masalah kalau hukum
negara membela diri termasuk di penjara juga, ini bikin orang penakut dan bikin penjahat semakin berani. Nah, dalam Islam tidak. Kalau bahasa orang lagi bawa mobil, distokin, dia bawa barang di depan jalan. Kalau dalam Islam tabrak, mati gak dosa. Nah, karena kalau kita berhenti kita akan berbahaya, bukan untuk diri saja, bukan hanya untuk mobilnya hilang, tapi orang, kata Rasul, tabrak sampai mati gak dosa. Kenapa? Karena kau membela kemuliaan dirimu dan hartamu. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah Allah selalu berikan penjagaan untuk kita semuanya, baik untuk harta dan jiwa dan serta keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, mungkin kita lanjut saja ke acara yang terakhir, yaitu doa bersama, dan akan dipimpin oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib, waktu dan tempat kami. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah apa yang kita pelajari ini menjadi wasilah, menjadi amal soleh kita yang dengannya insya Allah Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis.